Selamat siang pemirsa, saya Irwan Saragih kembali hadir menemani Anda dalam Sumut hari ini siang. Siang ini kami telah merangkum sejumlah informasi terkini di antaranya. Sebagian bantuan paket sembako yang lambat disalurkan di Batubara rusak. Dua kelompok remaja di Belawan kembali tawuran. Minibus tabrak pohon kelapa di Pantai Binasi Tapanuli Tengah, 2 orang tewas. Selain cuplikan berita tadi, kami juga akan menghadirkan beragam informasi lainnya. Pemirsa, kita jelang Sumut hari ini siang selengkapnya. Pemirsa, ribuan paket sembako bantuan pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk warga terdampak COVID-19 di Kabupaten Batubara belum disalurkan. Bahkan sebagian kemasan paket sembako tersebut ditemukan dalam keadaan rusak. Ribuan paket sembako bantuan Provinsi Sumatera Utara yang nantinya akan dibagikan untuk warga Kabupaten Batubara yang terdampak COVID-19 masih menumpuk di Sekolah SMA Negeri 1 Sesuka Batubara. Para pekerja terlihat melakukan pengecekan paket sembako bantuan provinsi seperti beras, minyak goreng, mie instan, dan gula pasir yang dikemas menjadi satu paket di dalam kardus. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Batubara Ishak Lija mengatakan, sebanyak 60.769 paket bantuan sembako yang datang dari Provinsi Sumatera Utara dan sebanyak 37.105 yang sudah dibagikan ke 12 kecamatan dan 151 desa serta kelurahan di Kabupaten Batubara. Adanya kerusakan paket sembako seperti mie instan dan beras yang terkena hujan merupakan paket sembako yang akan dipindahkan ke Kecamatan Air Putih dan saat proses pemindahan terjadi hujan. Semua yang rusak itu telah diganti, dan kalau memang masih ada yang rusak akan diganti oleh pihak supplier. Untuk jumlahnya belum bisa kita pastikan karena masih ada proses. Saya pikir kalau dibilang keteledoran, kami sudah berusaha untuk bekerja semaksimal mungkin, bahkan sampai 24 jam pihak Tagana kami siap di lapangan. Namun kondisi ketika barang akan dipindahkan, karena kita anggap barang yang datang dengan jumlah kelas yang ada itu tidak memungkinkan, dan akan kita rencanakan pindahkan ke Kecamatan Air Putih sebanyak 7.000 paket. Sebahagian paket yang mengalami kerusakan oleh pihak penyalur dari provinsi sudah mengganti segala kerusakan tersebut. Taufik melaporkan untuk Evarina TV. Ratusan warga desa Namotualang, Kecamatan Biru-Biru, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara menerima bantuan sosial sebesar Rp600.000. Pembagian tersebut sempat diwarnai aksi protes warga yang namanya tidak terdaftar. Ratusan warga Namotualang yang mendapatkan bantuan sosial tunai sebesar Rp600.000 langsung mendatangi kantor Kepala Desa Namotualang di Kecamatan Biru-Biru, Kabupaten Deli Serdang. Meski pemerintah terus mensosialisasikan kepada masyarakat untuk tetap menggunakan masker jika beraktivitas di luar rumah, ternyata hal tersebut tidak dijadikan contoh oleh petugas pembagian bantuan sosial tunai di kantor Kepala Desa Namotualang. Petugas yang membagikan BSD terlihat tidak menggunakan masker dan alat pelindung diri lainnya dan mengabaikan protokol kesehatan. Selain itu, ada sejumlah warga yang protes terhadap pembagian bantuan sosial tunai tersebut karena dianggap tidak merata. Banyak warga miskin yang seharusnya menerima bantuan namun namanya tidak terdaftar. Pembagian bantuan sosial tunai sebesar Rp600.000 ini berdasarkan peraturan dari Kementerian Desa, bahwa dana desa sebesar 25% dibagikan kepada warga untuk warga terdampak COVID-19. Membagikan BLT, bantuan langsung tunai dari dana desa, sesuai peraturan Kementerian Desa bahwa dana desa Namotualang lebih kurang 780 juta sekian, maka kali 25%, maka warga desa Namotualang mendapat 111 KK.
Desa Namo Tualang membagikan BST dana desa kepada 111 kepala keluarga miskin yang dianggap layak menerima bantuan tersebut. Wahyu Pratama melaporkan untuk Eva Rina TV. Demi memutus rantai penyebaran COVID-19, Satpol PP Simalungun membagikan masker gratis kepada pengendara yang datang dari luar daerah dan pejalan kaki yang melintas di Jalan Medan kilometer 9,5 Simalungun. Inilah aktivitas Satuan Polisi Pamong Praja dalam memutus penyebaran COVID-19 di wilayah Simalungun, Sumatera Utara. Setiap kendaraan roda 2 maupun roda 4 yang datang dari luar daerah diberhentikan dan diberikan masker. Bagi pengendara yang kedapatan tidak menggunakan masker, petugas akan menegur serta menasehati para pengendara yang dianggap lalai dan tidak memperdulikan kesehatannya. Pembagian masker tersebut diberikan secara cuma-cuma kepada pengendara. M. Aziz selaku koordinator tim COVID-4 Satpol PP Kecamatan Tapian Dolok mengatakan, pelaksanaan kegiatan pemberian masker kepada warga, khususnya pengendara yang datang dari arah luar menuju Simalungun, merupakan salah satu cara mengantisipasi penyebaran COVID-19 semakin meluas di Simalungun. Kegiatan kami untuk membagi masker kepada masyarakat yang datang dari luar yang umpama dari Tebing, dari Medan untuk memasukkan ke Simalungun, kami akan membagi masker pada mereka. Gitu. Kendaraan roda 2 maupun angkot-angkot juga dikasih ya? Ya, tetap kita kasih karena mereka kita jaga kesehatan mereka. Kan gitu. Sasarannya apa ini, Bang? Supaya mencegah virus corona ini yang masuk ke Simalungun. Kita harus memutuskan mata rantai COVID-19 ini walaupun new normal, kan itu. Makanya kita bagikan masker kepada roda 4, roda 2, kan begitulah Pak. Kita harus menghimbau kepada warga yang ada khususnya Tapian Dolok ini kalau keluar rumah selalu memakai masker walaupun sekarang ini new normal, begitu loh Pak. M. Aziz juga mengimbau masyarakat dalam penerapan menuju normal baru untuk tetap menjalankan protokol kesehatan COVID-19 seperti menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Ebit Masdar melaporkan untuk Eva Rina TV. Minibus tabrak pohon kelapa di Pantai Binasi Tapanuli Tengah, 2 orang tewas. Beritanya akan hadir sesaat lagi. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, diduga tak senang akibat saling ejek, 2 kelompok remaja kembali melakukan aksi saling lempar batu di jalan lintas Medan Belawan. Aksi tersebut sempat terekam video amatir warga. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun peristiwa tersebut membuat resah pengguna jalan. Dalam video amatir warga terlihat 2 kelompok remaja yang saling lempar batu di kawasan Jalan KL Yosudarso, Kelurahan Pekan Labuhan, Kecamatan Medan Labuhan, Sumatera Utara. Aksi tawuran ini membuat resah pengendara yang hendak melintas. Kejadian saling lempar batu antar 2 kelompok remaja ini bukan pertama kalinya terjadi. Sebelumnya 2 kelompok remaja ini juga saling serang dan sempat memblokir jalan lintas Medan menuju Pelabuhan Belawan. Belum diketahui penyebab aksi tawuran ini, namun 2 kelompok remaja yang saling serang akibat saling ejek akhirnya bubar setelah melihat petugas TNI dan kecamatan yang mencoba meredam aksi tawuran tersebut. Salah seorang warga sekitar mengatakan, 2 kelompok remaja yang masih berusia belasan tahun ini hampir setiap malam sering melakukan aksi tawuran. Sejak awal puasa hingga saat ini terus saling serang sehingga meresahkan warga. Kira-kira kalau perang ini sudah ada semenjak belum puasa. Jadi sampai sekarang? Sampai sekarang. Kalau permasalahannya sendiri seperti apa? Permasalahan kita nggak tahu, namanya anak-anak kan. Ini anak-anak umur berapa ini yang perang, Pak? Ini anak-anak rata-rata umur 15 sampai 20 tahun. Jadi Pak, selama perang dari bulan puasa sampai sekarang ini ada korban jiwa nggak Pak? Nggak ada, kalau korban nggak ada.
Kalau luka-luka sendiri Pak katanya? Luka-luka pun nggak ada, cuma korban nanti rumah aja. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun warga berharap agar petugas kepolisian terus melakukan patroli untuk meredam aksi tawuran yang sangat meresahkan warga dan pengguna jalan lintas. Wahyu Pratama melaporkan untuk Eva Rina TV. Kita beralih ke informasi lainnya. Tim Satres Narkoba Polres Tanah Karo menangkap 3 tersangka pengedar sabu-sabu. 2 diantaranya terpaksa ditembak di kedua kakinya karena mencoba melukai petugas dengan benda tajam. Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Tanah Karo menangkap 3 tersangka pengedar narkotika jenis sabu di rumah tersangka di Pasar Tradisional Brastagi, Kabupaten Karo. 2 diantaranya dilumpuhkan petugas dengan timah panas pada bagian kakinya dikarenakan hendak melukai petugas dengan senjata tajam saat dilakukan penangkapan. Penangkapan tersangka berdasarkan laporan masyarakat, kemudian petugas melakukan penyelidikan. Dan saat dilakukan penggeledahan, petugas menemukan barang bukti narkotika jenis sabu seberat 4,87 gram yang disimpan di atas lemari beserta timbangan elektrik serta uang tunai. Tersangka langsung diboyong ke Polres Tanah Karo untuk kepentingan penyelidikan selanjutnya. Menurut pemeriksaan kepolisian, tersangka merupakan residivis yang sudah 3 kali mendekam di penjara dalam kasus yang sama. Untuk tersangka ada 2, kami sampaikan juga tadi waktu melakukan penangkapan dan pengembangan, tersangka berusaha menyerang petugas dengan pisau, sehingga dari Satres Narkoba melakukan tindakan tegas terukur dengan melakukan penembakan terhadap tersangka. Baik untuk pasal yang tersangkakan, pasal 114 ayat 1 dan 112 ayat 1 dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Tersangka terancam pasal 114 ayat 2 dan 112 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Chandra Bukit melaporkan untuk Eva Rina TV. Sementara itu di Tanjung Balai, seorang residivis diamankan personil tim khusus anti bandit Polres Tanjung Balai. Tersangka terpaksa ditembak karena sangat meresahkan warga. Warga berinisial H, Jalan Musola, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Saitulang Raso, Tanjung Balai, terpaksa diberi tindakan tegas terukur dengan cara menembak kaki sebelah kanannya karena melawan tim khusus anti bandit Polres Tanjung Balai saat dilakukan penangkapan. Sebelumnya pelaku telah mencuri barang elektronik di warung salah satu warga. Dari pelaku, petugas mengamankan 1 unit televisi dan baju saat melakukan aksinya. Tim TK Satreskrim Polres Tanjung Balai berhasil mengungkap pelaku pencurian yang terdata oleh kita yang bersangkutan telah melakukan 3 kejahatan dan terdata oleh kita 3 laporan polisi. Yang bersangkutan terakhir melakukan kejahatan dengan mencuri alat elektronik di kedai warga. Yang bersangkutan inisial H karena di lapangan melakukan perlawanan terhadap anggota, dilakukan tindakan tegas dan terukur. Terdapat 3 kasus kejahatan yang dilakukan pelaku. Dalam menjalankan aksinya, pelaku tidak sendirian, namun 1 temannya lagi masih dalam pengejaran tim khusus anti bandit Polres Tanjung Balai. Wanda Pratama melaporkan untuk Eva Rina TV. Pemirsa, Sumut hari ini akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, diduga sang sopir mengantuk, sebuah minibus dari arah Sibolga menuju Barus, Tapanuli Tengah, Sumatera Utara menabrak sebuah pohon kelapa di lokasi objek wisata Pantai Binasih di Tapanuli Tengah.
2 korban tewas dan 6 korban lainnya mengalami luka-luka. Beginilah kondisi minibus PK1441JT yang menabrak sebuah pohon kelapa di lokasi objek wisata Pantai Binasi di Tapanuli Tengah. Dalam peristiwa ini, 2 penumpang meninggal dunia, sementara 6 penumpang lainnya mengalami luka. Korban tewas adalah sopir minibus Syukrin Siregar 50 tahun. 1 korban lainnya yang tewas adalah Nurani Batubara 47 tahun terjepit di dalam minibus. Sama yang di sebelahnya, samping, itu yang meninggal. Oh, yang lainnya? Yang meninggal, yang di belakang luka-luka. Minibus berpenumpang 8 orang yang diketahui dari Pematang Siantar dengan kondisi kencang ini hendak menuju Barus Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Diduga akibat sopir mengantuk, minibus jenis Toyota Kijang Kapsu ini akhirnya hilang kendali dan menabrak sebuah pohon kelapa. Mudi kemungkinan pengemudi mengantuk sehingga menabrak pohon kelapa. Rutenya dari arah Sibolga menuju arah ke Barus. Namun sebenarnya orang ini mau mendatangi familinya di Sorkam. Kalau kita lihat kejadian dari lokasi mungkin kecepatan mungkin ada sekitar 70-80. Yang MD atau meninggal dunia 2 orang. Yang 6 orang lagi luka ringan. Ke-6 penumpang selamat dirawat di salah satu rumah sakit di Tapanuli Tengah. Baharudin Simanulang melaporkan untuk Eva Rina TV. Jalan lintas provinsi yang berada di Jalan Sisingamangaraja, Kelurahan Sukadame, Kecamatan Siantar Utara, Pematang Siantar nyaris amblas. Amblasnya badan jalan tersebut disebabkan hujan deras dalam beberapa hari terakhir. Ironisnya pemerintah Pematang Siantar tidak peduli sehingga mengganggu aktivitas warga. Beginilah situasi amblasnya badan jalan yang terletak di Jalan Sisingamangaraja, Pematang Siantar, Sumatera Utara. Beram jalan, bahkan trotoar tergerus longsor. Hal ini bila tidak segera diperbaiki oleh pemerintah, maka jalan lintas provinsi tersebut akan putus. Agar tidak memakan korban jiwa, area longsor tersebut dipasang garis polisi oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pematang Siantar untuk menghindari korban jiwa di kemudian hari. Andika selaku sopir angkutan berharap agar pemerintah segera memperbaiki jalan yang longsor tersebut. Bang, bagaimana tanggapan Abang terhadap jalan provinsi yang putus ini, Bang? Ya, sangat terganggu lah. Terganggu, Bang, ya? Iya. Oh, jadi apa harapan Abang, Bang? Ya, supaya dibetuli lah kan. Sama pemerintah, Bang, ya? Iya, supaya lancar ya kan. Oke, Bang. Ini kan bisa jadi kecelakaan juga nih. Iya, iya. 2 arah kan, satu arah, 2 jalur. Jalan Sisingamangaraja terdiri dari 2 jalur lintasan yang terpisah. Pengendara roda 2, roda 3, dan roda 4 yang lewat harus ekstra hati-hati dan harus melintas di jalur yang berada di sebelahnya. Hingga kini belum ada tanda-tanda perbaikan dari pemerintah kota ataupun provinsi. Ebit Masder melaporkan untuk Eva Arena TV. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri pertemuan kita dalam Sumut hari ini siang. Saya Irwan Saragih mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaannya dan sampai jumpa.